ujian, ada masalah, termasuk pandemi kemarin. Wah, itu benar-benar kita ujiannya berat sekali, omset 100%, tinggal 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detective D. Ya teman-teman, ini kita akan berbicara tentang pembisnis yang diwawancarai oleh seorang seorang entrepreneur, juga seorang mungkin pernah jadi di TVRI kalau nggak salah. Dia juga seorang senior di media, di entrepreneur. Dia ini mewawancarai seorang katanya pemilik bisnis gitu ya. Pemilik bisnis ini padahal ya sebenarnya pemilik utamanya atau pemodal terbesarnya itu ya Yusuf Mansur. Nah, yang menarik teman-teman dari wawancara ini adalah soal dia mengaku itu pas COVID itu dia mengalami penurunan yang sangat drastis gitu. Itu merupakan pukulan yang sangat telat, bla 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 gitu ya, intinya tapi dengan cara dia semacam memberikan sesuatu ke tahfiz gitu sehingga dia bisa bertahan. Nah, tapi ada yang aneh nanti teman-teman. Kenapa saya katakan ini di urusan COVID ya? Karena di urusan COVID itu bicaranya seperti itu. Nah, kita lihat dulu videonya sedikit teman-teman. Yuk, check it out. Jadi ini artinya memang inti suksesnya Mas Jody itu beserta keluarga kekuatan doa juga ya? Ya, alhamdulillah. Ini yang saya yakini. Jadi setiap ada ujian, ada masalah, termasuk pandemi kemarin. Wah, itu benar-benar kita ujiannya berat sekali, omset 100%, tinggal 25%. Kita mesti jagain 1.700 karyawan, sudah mau lebaran harus nyiapin THR, wah itu tantangannya berat. Nah, ini kekuatannya alhamdulillah di kekuatan santri yang selalu doain kita. Nah, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman harus ketahui Yusuf Mansur pernah mengeluarkan omongan tentang bagaimana dia membayar pajak pada saat pandemi, teman-teman. Jadi pada saat pandemi dia merasa wah penghasilannya besar gitu ya. Kenapa? Itu sebenarnya ada alasannya. Nah, salah satu alasannya adalah ya kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Kami yakin di antara Dunsana Minang 1 ada yang penggemar wisata rasa atau wisata kuliner. Atau ada juga yang suka mencoba hal-hal baru seperti mencoba masakan dari luar negeri. Nah, ini dia kabar gembira untuk Anda. Baru-baru ini, tepatnya Senin 4 Januari 2021, telah dilaksanakan grand opening warung Steak and Shake serta bebek goreng Haji Selamat di Kota Padang. Tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 15, Kota Padang. Untuk Dunsana ketahui, kedua jenis resto ini adalah cabang ke-100 dari Warung Group, di mana Warung Group sudah diakui sukses mengepakkan sayapnya dalam bisnis kuliner hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Jangan khawatir dulu. Meskipun di sini adalah kombinasi kuliner tradisional dan internasional, namun dijamin tidak akan membuat kantong Dunsana bocor. Harga-harga menu di sini sesuai untuk kantong mahasiswa dan pastinya kualitas rasa jangan diragukan lagi Dunsana, pasti tidak akan kecewa.
Muhammad Yusuf, manajer regional wilayah Sumatera II yang melingkupi Padang, Jambi, dan Pekanbaru mengatakan bahwa usaha Warung Group sudah dirintis sejak tahun 2000 dan telah membuka banyak cabang di Nusantara. Menurutnya, karena menawarkan kualitas rasa dan harga yang bersaing, setiap resto yang diusung Warung Group selalu dinanti kehadirannya. Sebenarnya sih untuk cabang yang kita di Padang ini buka kemarin sudah dari tahun kemarin ya. Permintaan request dari konsumen yang namanya stick and stick itu sudah buka, dan dulunya masih ada 1, 2 sampai 10 cabang, dan itu hanya di wilayah Jogja saja karena kan kantor cabang kita itu ada di Jogja. Nah itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, salah satu alasannya kenapa Yusuf Mansur harus mengatakan seperti itu, menurut saya, ini pandangan saya sendiri, adalah karena di saat Jody mengatakan seperti itu, tapi di sisi lain itu Yusuf Mansur mampu membuka cabang di saat orang lain itu baru buka cabang gitu, tapi untuk bertahan aja itu sangat sulit itu, kecuali perusahaan-perusahaan yang udah settle dan dia punya strategi tertentu, atau misalkan dia masuk ke strategi online gitu ya, saya nggak tahu ya. Yang pasti pada saat itu hampir semua perusahaan F&B atau perusahaan ya semacam penginapan gitu ya, hospitality, itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah tapi teman-teman bisa lihat sendiri, itu baru satu yang saya munculkan ya, padahal masih ada lagi cabang yang mereka buka gitu di tahun-tahun COVID ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin penjelasan klarifikasi Yusuf Mansur ini cuma menjelaskan tentang bagaimana ternyata strategi dia berhasil ketika COVID itu masuk ke arah sana, dan sehingga dia itu berkembang usahanya gitu. Tapi kan aneh ya, pada saat COVID kita tahu semua lah bahwasanya perusahaan-perusahaan F&B itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi kenapa Yusuf Mansur itu bicara seperti itu? Nah, ini ya yang saya omongin tadi, ini kan aneh ya teman-teman, ketika orang merasa pribadi atau misalkan perusahaan itu merasa down sekali, ataupun saya juga mengalami imbas seperti itu mengalami penurunan yang sangat banyak, walaupun namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Cuma kok bisa Yusuf Mansur membuka cabang lagi gitu di saat kondisi sedang lemah. Nah teman-teman perlu ketahui, di tahun 2021 itu kita belum ngebahas ya teman-teman, cuma baru ada kalau nggak salah Pak Darso gitu ngebahas tentang itu. Kita ngebahas itu kenapa? Karena pada saat itu Yusuf Mansur memberikan klarifikasi melalui Instagram kalau nggak salah. Kita penasaran, apa benar Yusuf Mansur seperti itu, ataukah Pak Darso seperti itu. Tapi nggak mungkin seseorang yang diwawancara sama Pak Darso itu ngarang cerita, karena orang yang ngarang cerita menyangkut orang besar itu biasanya ujung-ujungnya itu ya dilaporkan gitu. Nah tapi faktanya adalah orang-orang ini benar dan orang-orang ini nyata, dan dia mengatakan bahwasanya memang seperti itu. Nah padahal di tahun-tahun itu, di tahun masih awal-awal pandemi itu, dia sudah wawancara pada orang-orang ini teman-teman. Nah orang-orang ini ya pada saat itu saya nggak terlalu serius untuk menanggapinya, tapi ketika di akhir 2022 ya teman-teman, kita itu mulai bahas. Nah sementara Yusuf Mansur buka cabang itu di 2022 mungkin pertengahan atau awal, dan 2021 awal itu, dimana pandemi itu sangat-sangat ya mengganggu urusan bisnis gitu, baik F&B atau hospitality gitu ya, semacam hotel dan penginapan. Nah kan aneh kan ketika Jody mengatakan pada saat itu omset 20%. Jadi ketika pada omset itu 20%, nggak mungkin lah suatu perusahaan itu membuka cabang pada saat pandemi, karena yang omsetnya sedang turun kok buka cabang. Bukannya harusnya uangnya disimpan dulu untuk ya menjaga ya cash flow perusahaan gitu ya. Nah itu teman-teman, kenapa saya berpikirnya ini agak aneh, karena Yusuf Mansur kan sering ngumpulin uang sedekah, dimana pada saat kita belum ramai seperti ini, Yusuf Mansur itu sering ya membuka cabang-cabang kayak gitu ya. Dan ketika kita sudah mulai ramai seperti ini, Yusuf Mansur itu mulai down pembukaan cabangnya. Contohnya misalkan kayak yang di Bogor kemarin, ya ternyata tutup permanen. Saya nggak tahu kenyataannya, tapi di map seperti itu. Dan Petren tutup, terus Petren Asset Management tutup. Ya pokoknya intinya
urusan-urusan bisnisnya mulai terganggu gitu ya teman-teman. Padahal sekarang pandemi sudah clear dan perusahaan-perusahaan F&B itu sudah mulai meroket dan udah mulai omsetnya udah bagus gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.